Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam damai, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, edisi Pekan Biasa yang ke-15. Sahabat terkasih, dalam acara Oase Rohani Katolik, secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, merenungkannya, serta menggali berbagai inspirasi-inspirasi rohani yang akan membantu kita dalam mengarungi bahtera hidup ini dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya dalam Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini, kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD. Romo Sigit, terima kasih Romo sudah berkenan memberikan inspirasi kepada kita semua Romo. Silakan menyapa Romo. Salam jumpa para sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Mbak Audrey. Puji Tuhan semua dalam keadaan baik, sehat. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan pada hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan dalam bentuk doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk limpahan berkat dan kasih setiamu kepada kami. Engkau senantiasa mendampingi, menyertai kami, memberkati juga kehidupan kami. Pada kesempatan ini, bukalah hati kami, telinga kami, agar kami Kau mampukan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan, mengabulkan setiap doa dan harapan permohonan kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami, untuk kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali renungan pada hari ini dengan antifon pembuka. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu sambil menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkia, Raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan, Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas barah itu, maka raja akan sembuh." Sebelum itu, Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya,
Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, kita tanggapi bacaan dari kitab Yesaya dengan mazmur tanggapan, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Dikau. Tenangkanlah batinku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Romo Sigit, bacaan hari ini tuh terutama dari kitab Yesaya tuh agak-agak ngeri-ngeri sedap ya Romo. Kayaknya kalau aku menjadi Raja Hizkia tuh kayaknya aduh gimana nggak bisa bertindak seperti Raja Hizkia gitu ya Romo ya. Nah Romo, inspirasi rohani apa nih yang bisa kita dapatkan Romo? Mbak Audrey dan para sahabat Oase Rohani yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Saya ingin men-sharingkan sebuah cerita mengawali refleksi kita pada kesempatan ini. 3 tahun lalu, seorang sahabat sharing dalam sebuah misa. Kami reuni kecil-kecilan beberapa sahabat, dan saya minta beliau itu untuk coba sharing maju, tidak hanya saya saja yang khotbah. Dan saat itu dia kemudian maju. Dan dia sampaikan dengan meneteskan air mata bahwa saya baru divonis kanker getah bening yang di stadium yang sudah cukup tinggi. Lalu ada rasa takut, cemas, dan semacam beban yang berat, menanggung salib yang berat. Dia sampaikan itu karena kan waktu dia pertama sharing itu saat baru 2-3 jam dia divonis itu. Okay. Lalu dalam pertemuan itu kami berdoa, dan juga dalam proses selanjutnya kami teman-teman mendukung, keluarga mendukung lewat doa, lewat apapun yang bisa. Dan dia setia sekali dengan proses. Bukan hanya doa, tapi juga proses penyembuhan. Dan dia yang selalu katakan bahwa saya berserah, berpasrah pada Tuhan. Dan saya akan ikuti proses pengobatan yang bisa. Dan dalam proses itu, yang saya lihat para sahabat Oase Rohani, sahabat saya ini cukup berserah dan menerima. Sepertinya meskipun saya tahu berat, tapi ini menerima apa yang Tuhan berikan, katakanlah. Dan dalam proses 1 tahun lewat pengobatan, kemoterapi, lewat semua. Dan dia tahu, dan saya juga tahu bahwa beliau ini sangat menderita. Tapi setelah jalani proses itu yang luar biasa, mulai dari rambut gundul semua itu pelan-pelan tumbuh dan sembuh. Dia sembuh dan kemudian menjalankan tugas. 1,5 tahun terakhir dalam tugasnya dia. Dan saya masih sering sharing sahabat ini menjalankan tugas. Dia katakan kepada saya dalam sharing-sharing itu juga kepada teman-teman di saat-saat kami berjumpa, dia katakan, Tuhan memberi kesempatan kepada saya hidup untuk yang kedua kali. Dan sekarang dia katakan, pekerjaan saya yang saya buat ini itu adalah pelayanan. Karena saya diberi hidup lagi oleh Tuhan, dan semua ini saya serahkan kepada Tuhan. Dan luar biasa, sahabat saya ini saleh luar biasa. Karena menurut saya tadi, apapun yang ia alami, dia berserah, dia berusaha sebatas kemampuannya dia, dan dia diberkati. Yang dia selalu katakan, saya diberi kesempatan kedua kali untuk hidup. Dan ini dia saksikan di mana-mana, Mbak. Dalam setiap kesempatan, dalam perjumpaan, itu dia selalu sampaikan ini. Nah, Mbak Audrey dan para sahabat Oase Rohani yang dikasihi Tuhan, firman yang tadi kita dengar dari bacaan pertama, mengisahkan bagaimana Raja Hizkia juga diberi ultimatum, katakanlah, kamu akan mati. Pesannya yang disampaikan melalui Nabi Yesaya sangat jelas. Lalu, apa yang kemudian dialami oleh Hizkia? Yang saya lihat dari kisah tadi adalah bagaimana Raja Hizkia itu dengan rendah hati berdoa, menangis, dan di balik ungkapan doanya, Hizkia ini sebenarnya juga
memohon kemurahan Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan. Karena dengan katakanlah dia, kalau secara manusia, dia mengingatkan kepada Tuhan, aku sudah hidup baik, aku sudah begini-begini, masa aku tiba-tiba harus mati seperti ini? Dan kemudian, jadi yang pertama tadi, kerendahan hati, menerima, meskipun sangat berat dialami oleh Hizkia, dan juga dia ungkapkan kepada Tuhan, keberatan, saya kira keberatan hatinya. Tapi di situ kita juga belajar akan yang kedua, kemurahan Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya. Ini, Mbak Audrey. Baik. Jadi sebenarnya pada saat Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, entah berdoa atau mungkin seperti yang tadi Romo katakan, bargaining mungkin ya Romo, kalau saya bilang, menurut saya, penilaian saya ya Romo, jadi kayak bisa bilang, nih loh aku udah begini-begini, masa aku begini, jadi kayak semacam dia bargaining gitu ya, bertawar kepada Tuhan gitu ya. Di situ Tuhan melihat atau mendengar doanya ya Romo ya, jadi dengan demikian Tuhan merubah sesuatu yang sudah ditetapkan, sudah direncanakan untuk hidupnya Raja Hizkia, begitu ya Romo ya? Oke. Begini, yang pertama, saya meyakini bahwa di balik doa Hizkia yang dengan rendah hati memohon tadi, sebenarnya juga ada satu harapan. Harapan, mungkin juga marah yang tidak diungkapkan. Saya sudah baik, saya sudah setia di hadapan Tuhan, kok saya dapat, katakanlah, vonis seperti ini. Nah, tetapi Hizkia omongnya menurut saya dengan rendah hati. Mungkin kalau saya tidak bisa begitu. Kalau saya mungkin akan marah Tuhan. Saya sudah jadi pastor, saya sudah gini-gini, saya celaka. Kok saya ini? Ya. Tapi Hizkia dengan ungkapan yang menurut saya sangat manusiawi tetapi halus tadi, nampaknya itu pertama bisa dikatakan merubah sikap Tuhan. Tapi bisa jadi juga dari semula Tuhan sudah punya rencana. Hanya dia akan menguji sejauh mana kesetiaan si Raja Hizkia itu kepada Tuhan. Ketika dia diberi vonis mati melalui Nabi Yesaya, apa reaksi? Apakah Hizkia mau marah-marah atau dia menerima dengan kerendahan hati? Dan ternyata Hizkia menerima dengan kerendahan hati, dan di situ sangat bisa dipahami kalau Tuhan kemudian memberi karunia bonus kehidupan. Ya. Nah, itu yang saya pahami. Nah, Mbak Audrey dan para sahabat Oase Rohani, dari peristiwa-peristiwa ini mungkin ya ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang tidak jelas untuk kita. Tapi bagi saya, kita bisa belajar dari Raja Hizkia, yaitu memohon dengan kerendahan hati. Kalau saya belajar dari sahabat saya yang tadi saya sharingkan di awal, karena saya juga cukup dekat dengan beliau, dia berat sekali menerima itu. Tetapi saya tidak punya kesan bahwa dia marah. Entah yang tidak diungkapkan ya. Karena kan saya juga 1 tahun, 2 tahun itu selalu berjumpa, berkontak. Dan saya tahu bahwa tidak diungkapkan amarahnya. Mungkin seperti Hizkia tadi juga tidak diungkapkan. Tapi bisa jadi toh yang tidak terungkap itu ada. Nah, yang saya lihat dari Hizkia, memohon dengan kerendahan hati. Meskipun sebenarnya Hizkia kan tidak minta, "Mbok jangan divonis mati," kan nggak gitu. Tapi dengan dia mengingatkan kepada Tuhan, itu nampaknya juga punya daya tawar. Itu. Tapi yang saya garis bawahi adalah bahwa belajar dari Hizkia, memohon. Banyak hal yang kita perlu mohon. Meskipun mungkin Tuhan sudah punya, tapi kita dengan rendah hati Tuhan. Tetap. Nah, seringkali yang terjadi dengan kita saat kita tidak sesuai, tidak setuju, kita ngamuk. Iya, benar. Malah mungkin kita berhenti berdoa. Benar, ngambek ya Romo. Atau bahkan pindah tempat doa. Iya. Kan sering terjadi. Iya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang menurut saya lebih dari itu adalah selalu menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang rahim. Kerahiman Tuhan. Itu
yang menurut saya iman kepercayaan ini perlu selalu kita tumbuhkan dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi, suka duka hidup ini. Maka sering saya katakan, saya kira di Oase Rohani ini, saya hampir selalu omong yang sama. Berani berserah kepada Allah dalam situasi apapun. Bulan lalu saya ziarah ke Polandia dan merenungkan tentang kerahiman ilahi. Itu sebenarnya sangat jelas dari semula bahwa Allah kita itu Allah yang maha rahim. Sejarah kitab suci juga sejarah dosa kejatuhan manusia. Tapi ketika kita percaya, kita menata hati, memperbaiki hidup kita, mau berserah percaya dengan iman, itu rahmat Tuhan itu bekerja. Satu sikap mungkin Mbak Audrey bertanya, sikap seperti apa? Betul, ya. Ya sikap beriman, caranya seperti apa? Setiap orang punya cara, beda-beda. Tapi kalau saya belajar dari teman saya, ketika dia vonis kanker yang sangat berat, dia berserah, berdoa, mencari dukungan dari teman-teman, minta didoakan. Tapi dia juga mengikuti proses manusiawi, pengobatan, penyembuhan. Mendengarkan dokter, mendengarkan nasihat teman-teman. Dan rahmat kesembuhan dia dapatkan. Yang dia katakan, diberi kesempatan hidup untuk yang kedua kali. Tapi kadangkala gini ya Romo ya, ada yang menganggap bahwa maunya hanya Tuhan yang, jadi hanya percaya 100% kepada Tuhan, dalam arti begini Romo. Seperti tadi Romo katakan, teman Romo kan juga menjalani pengobatan begitu ya. Saya pernah bertemu dengan seorang teman ya Romo ya. Jadi dia tuh hanya mengandalkan 100% kepada Tuhan, tapi nggak mau itu Romo, pengobatan dari dokter gitu ya. Jadi kalau sakit tuh dia hanya berdoa, nggak mau ke dokter begitu. Nah kalau kayak sikap kayak gitu bagaimana ya Romo? Saya tidak bisa menyalahkan, tetapi dalam kehidupan saya, dan saya setuju beberapa teman bahwa Tuhan Allah kan bekerja juga dengan manusia, lewat manusia. Tuhan Allah, mukjizat Allah itu juga melalui tangan-tangan manusia. 1-2 kali mukjizat langsung terjadi, tetapi umumnya Tuhan Allah menggunakan manusia untuk menyembuhkan. Para dokter, kita punya dokter-dokter hebat. Itu untuk apa? Itu juga membantu kita. Ya saya selalu katakan kalau ditanya ini, saya katakan, ya ke dokter, sakit itu ke dokter. Itu akan membantu. Nah, meskipun juga selalu katakan perlu iman, perlu penyerahan kepada Tuhan. Jadi kerahiman Allah itu tidak juga bisa melalui tangan orang-orang di sekitar kita ya Romo. Jelas sekali Mbak, justru kerahiman Allah, kasih Allah itu selalu kita awali dari orang-orang di sekitar kita. Rahmat kehidupan juga lewat orang tua kita. Rahmat-rahmat yang lain lewat sesama kita. Itu. Baik Romo Sigit. Jadi kita hari ini dari Raja Hizkia kita belajar bahwa dalam segala hal kita harus bersyukur karena Allah memberikan berbagai rahmat-rahmat, dan itu bukan sesuatu yang langsung dari Tuhan dan bisa juga melalui orang-orang di sekitar kita. Begitu ya Romo Sigit ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Sigit di sesi yang pertama. Kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lanjutan di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang akan sharing iman atau ada pertanyaan, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat yang terkasih,
Masih bersama dengan Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi rohani dari bacaan-bacaan pada hari ini. Romo Sigit, mungkin Romo bisa sedikit menyimpulkan inspirasi apa yang kita dapatkan dari kitab Yesaya. Mungkin tadi ada sahabat yang belum mendengarkan dari sesi yang pertama, Romo. Mbak Audrey dan para sahabat Oase Rohani Katolik, pada bagian pertama saya menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, perlunya doa dengan kerendahan hati, mohon dengan rendah hati di hadapan Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Hizkia. Raja Hizkia. Dan ternyata kerendahan hati, kepercayaan ini juga membuat Tuhan mengubah. Lalu yang kedua, melanjutkan itu adalah kerahiman Allah. Bagaimana Allah itu Maha Rahim. Sehingga ini mengajak kita juga untuk selalu berani percaya kepada Tuhan, kepada kerahiman Allah. Lalu kita masuk ke bagian Injil. Saya akan mulai lagi Mbak Audrey dengan para sahabat Oase Rohani dengan kisah cerita. Beberapa puluh tahun lalu ketika saya masih frater, pada satu waktu seorang teman frater itu pergi diam-diam dari biara. 1-2 hari menghilang dari biara. Waktu itu kami di Jawa Timur, kami istilahkan itu minggat. Karena tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa izin. Ternyata nakal juga ya, Romo. Nah, ini ceritanya panjang. Tapi waktu itu ketika kemudian 2 hari kemudian frater ini pulang, menurut peraturan hidup bersama kami, konstitusi kami, seorang frater yang pergi tanpa izin pimpinan, tanpa memberitahu semua, itu konsekuensinya sangat jelas. Dikeluarkan dari biara. Memang tanpa itu ini keras sekali ya, itu keras peraturannya. Lalu pamong pembimbingnya proses pengeluaran. Nah, tetapi kemudian ada otoritas yang lebih tinggi, rektor rumah yang lebih ini berdasarkan setelah bicara, setelah ini rektor memutuskan untuk tidak mengeluarkan. Tapi aturannya sebenarnya jelas. Keluar, pulang, pergi, minggat tanpa izin, tanpa ini jelas hukumnya dikeluarkan. Tapi frater ini dipertahankan dan sempat terjadi satu pasti konflik ya di antara para pimpinan kami waktu itu. Dan putusan terakhir adalah frater itu dimaafkan. Dan sampai sekarang dia sudah jadi pastor 30 tahun dan hidup baik-baik saja. Nah, ini kisah cerita. Bagaimana yang saat itu kami alami, hukum yang sebenarnya sangat jelas. Tapi hukum ini tidak harus diterapkan ketika ada satu alasan. Ada kebijaksanaan tertentu. Itu yang waktu itu dipilih oleh rektor kami. Keputusan yang baik ya, Romo. Kalau enggak, Romonya kurang 1 nanti, Romo. Ya, paling tidak kalau seandainya dia dikeluarkan pasti dia jadi Romo. Romonya kurang 1. Para sahabat Oase Rohani Katolik, dari Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, kita mendengar bagaimana para murid itu melanggar perintah hari Sabat. Karena mereka nampaknya jalan-jalan di hari Sabat atau bagaimana dan makan bulir gandum itu. Lalu seperti biasa, para ahli Taurat, orang Yahudi pada umumnya mempertanyakan itu. Tapi yang cukup menurut saya mengherankan, pasti untuk banyak orang saat itu juga mengherankan, bahwa Yesus dengan mengutip kisah Daud, lalu beberapa imam di Bait Allah, dia membela para muridnya. Dasar yang disampaikan oleh Tuhan adalah bahwa
hukum kasih manusia itu lebih diutamakan daripada sekedar tulisan-tulisan peraturan-peraturan. Sekali lagi, cinta kasih lebih bernilai daripada peraturan. Peraturan yang Tuhan selalu katakan, Taurat itu untuk manusia. Dan juga peraturan-peraturan kita itu adalah untuk kepentingan manusia. Sehingga peraturan, kesan saya dari yang disampaikan Tuhan di dalam Injil hari ini, tidak ada peraturan yang mati. Harus begitu, harus seperti itu. Selalu ada, bukan hanya tafsiran sembarangan ya, tapi selalu ada sebenarnya tindakan-tindakan tertentu yang dilihat dari titik-titik tertentu, kacamata tertentu. Nah, lalu sebelum saya mungkin berdalami ini, pesan apa yang untuk kita sekarang ini, dewasa ini, perlunya selalu bijak dalam menjalankan peraturan. Bijak, tidak hitam di atas putih, tapi kita berani mengambil jalan tengah yang seringkali juga mungkin tidak populer, akan menimbulkan konflik misalnya. Dulu saya ambil contoh. Ketika saya dulu di Jogja, sekian belas tahun lalu, waktu itu banyak orang di Jawa, di Jogja itu suka misa arwah 1000 hari, 1 tahun. Apalagi kalau 1000 hari itu sepertinya memang harus dalam tradisi Jawa bahwa semua orang berkumpul. Harus besar-besaran ya. Besar-besaran. Itu satu keyakinan yang berjalan. Tapi kemudian ada beberapa romo yang kemudian tidak bisa. Pokoknya kalau hari Sabtu Minggu harus misa di gereja. Nah, sekarang itu benturannya dengan keluarga-keluarga yang dari mana-mana itu kan bisa muncul, bisa kumpul kan saat-saat hari libur Sabtu dan Minggu. Nah, itu kan jadi tabrakan-tabrakan. Ada beberapa romo yang sangat keras, tidak boleh misa apapun pada hari Sabtu dan Minggu. Semua misa harus di gereja. Nah, ya itu ada muncul ketidakpuasan. Tetapi kemudian juga akhirnya sepertinya keuskupan juga memberi jalan tengah. Kalau memang pastor paroki nggak bisa melayani, ya biar pastor lain. Mungkin pastor paroki fokus. Tapi juga perlu diingatkan kepada umat bahwa misa arwah ini bukan misa minggu. Jadi Anda sekalian masih tetap punya kewajiban pergi ke gereja di hari Minggu. Ya. Karena misa yang itu adalah misa intensi khusus. Nah, ini menurut saya menjadi jalan tengah yang bagus. Termasuk, tidak boleh nikah masa Advent atau masa Prapaskah itu. Apakah itu betul nggak boleh misa nikah di saat itu? Atau mungkin ada aturan yang mungkin dalam situasi yang prihatin, situasi yang Prapaskah kita tidak perlu dirayakan besar-besaran, tapi sederhana dengan memperhatikan aspek-aspek liturgi semacam itu. Nah, ini yang saya maksudkan bijak dalam menjalankan. Sehingga ya bukan kita mau menyenangkan umat, karena ya umat kita juga ya perlu juga umat itu senang bahagia, tetapi tidak suka-suka saja toh, supaya tetap aturan itu berjalan. Aturan itu harus ada. Kita hidup bersama dalam komunitas, dalam gereja pasti aturan itu ada. Nah, terus Romo, kalau begitu saya jadi mempertanyakan, kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti tadi kata Romo kan mengatakan dalam konteks gereja ya Romo ya. Nah, misalnya dalam kita kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pekerjaan begitu ya, dalam pekerjaan lah misalnya saya sebagai pimpinan begitu ya. Jadi dalam hal ini kan ya tadi perusahaan pasti juga mempunyai peraturan-peraturan ya Romo ya. Jadi dalam menetapkan peraturan itu atau dalam menjalankan peraturan tersebut tuh kita juga harus mempunyai kasih ya. Jadi tidak segala sesuatu itu ya hitam di atas putih. Ini peraturannya begini, harus begini begitu ya Romo ya. Seyogianya memang kebijaksanaan itu perlu dibuat di mana-mana. Hanya memang selalu beda ya Mbak. Kalau perusahaan itu tetap beda dengan organisasi kerohanian atau gereja katakanlah.
Kenapa? Kalau di perusahaan kan ada aturan satu, peringatan SP1, SP2, SP3. Iya. Kalau tidak, pelanggaran itu selesai, berhentikan. Nah, di gereja ini masalahnya hukumnya cinta kasih. Iya, Hukum cinta beda ya, kasih itu Romo, seringkali tidak bisa seperti itu, SP1, SP2, SP3. Oh, misalnya ketua lingkungan salah, ketua lingkungan ini tuh ya tidak pakai SP1, SP2, SP3 semacam itu. Memang perlu ditegur di ini. Kadang-kadang di kegiatan-kegiatan kita nggak usah di SP, nggak usah diberhentikan, wong sudah berhenti sendiri kok. Banyak orang yang sebelum apa-apa sudah mundur tanpa berita, apalagi dengan SP1, SP2. Ya, itu. Nah, ini yang selalu tidak mudah. Hukum bisnis, hukum perusahaan pasti beda. Tetapi saya lihat juga banyak, apalagi orang-orang kita, para bos-bos atau ini yang Kristiani seringkali juga menggunakan hati nurani. Yesus mengingatkan kepada kita, Mbak Audrey dan para sahabat Oase Rohani, bahwa manusia, kasih itu menjadi utama. Dan seringkali itu bisa diukur dari hati kita, hati nurani kita. Kebijaksanaan, apapun yang berkaitan dengan peraturan itu, kita ukur dengan hati kita. Itu seringkali akan membantu mengikuti suara hati kita. Itu sangat membantu. Dan tentu suara hati yang baik juga diperlukan relasi yang baik dengan Tuhan, toh. Ya, ya. Nah, maka untuk para pemimpin, entah para pastor, entah kita semua ya sebenarnya hidup doa yang baik itu juga membantu kita untuk bisa memilah-milah dan memilih-milih. Itu yang saya alami dalam hidup sehari-hari. Ya, baik. Romo Sigit, mungkin Romo bisa memberikan benang merah ya Romo dari bacaan pertama dari kitab Yesaya dengan bacaan Injil hari ini, Romo. Baik, Mbak Audrey dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, dari bacaan hari ini saya menggariskan ini. Poin utama yang ditekankan adalah kerahiman Allah. Nah, karena Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh kasih itu yang harus kita imani, kita percayai, yang harus menjadi keyakinan kita. Dan ini juga ada berkaitan dengan kasih tadi. Allah yang Maha Rahim itu Allah yang mengasihi. Jadi Allah yang mengasihi itu menjadikan manusia menjadi yang pertama. Termasuk hukum-hukum apapun itu tujuannya untuk kebahagiaan manusia. Maka kaitannya di situ. Allah yang sangat Maha Rahim ini, Allah yang mengutamakan manusia. Seperti Yesus sendiri katakan, ya manusia adalah dari tujuan dari peraturan-peraturan itu. Sehingga mungkin banyak orang, oh kok begitu Yesus mengubah hukum-hukum lama Taurat. Tidak, Yesus datang justru untuk melengkapi dan menggarisbawahi apa yang menjadi penting. Bahwa segala sesuatu harus didasarkan pada kasih, dan tujuan kasih Allah itu kan untuk kebahagiaan manusia. Itu Mbak Audrey dan para sahabat Oase Rohani Katolik. Jadi pada awalnya Tuhan menetapkan peraturan itu sebagai tanda kasih, tapi di dalam berjalannya waktu pada saat itu dirubah atau menjadi memberatkan banyak orang ya Romo, sehingga akhirnya Tuhan Yesus datang kembali untuk menggenapi itu dan mengembalikan ketujuannya bahwa peraturan itu diberikan sebagai tanda kasih, begitu ya Romo Allah, ya. Iya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian inspirasi rohani yang bisa kita dapatkan dari bacaan pada hari ini. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi pada hari ini, dan kita akan tutup dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui Romo Sigit. Silakan Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berilah kami iman yang kokoh untuk percaya bahwa Engkau Maha Rahim, bahwa Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami siapapun kami. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sangat berarti. Biarkanlah iman ini selalu tumbuh dalam hati kami.
Terima kasih untuk cinta-Mu, untuk kerahiman-Mu yang boleh senantiasa kami terima hingga saat ini. Biarkan kami dengan kepercayaan ini, kami melanjutkan hidup kami, dan juga kami Kau mampukan untuk semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita janjikan untuk kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan sahabat pada hari ini. Selamat berbagi kasih, selamat menikmati mukjizat-mukjizat dan kasih Allah yang dicurahkan kepada kita semua. Sampai jumpa.